adik-adik semuanya, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kinetic Education. Ya, hari ini Kak Eka ingin membahas lagi mengenai tutorial uji normalitas menggunakan SPSS versi yang terbaru yaitu 26. Nah, hanya saja di video hari ini Kak Eka akan membahas tutorial uji normalitas menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilks ya. Nah, di sini Kak Eka sudah menyiapkan data, data hasil belajar statistika. Di sini ada dua kelas, yaitu kelas G dan kelas H. Nah, seperti di video-video sebelumnya, Kak Eka sudah menjelaskan kenapa dalam penelitian itu penting melakukan uji normalitas ya. Salah satunya bisa kita pakai adalah uji normalitas Shapiro-Wilks ini. Di video sebelumnya juga Kak Eka sudah memberikan tutorial uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi adik-adik, uji ini dilakukan, uji normalitas ini dilakukan sebagai syarat dalam uji independen sampel t-test itu contohnya, atau uji virus sampel t-test dan uji ANAVA. Memang kebanyakan uji normalitas Shapiro-Wilks ini digunakan dalam bidang pendidikan gitu ya. Oke, kita langsung saja ke lembaran kerja SPSS yang terbaru. Nah, di video sebelumnya, Kak Eka lupa menginfokan bahwa versi yang terbaru ini lebih enak kalau dilihat ya, tapi fungsinya masih tetap sama ya. Fitur-fiturnya juga masih tetap sama. Oke, kita langsung saja masuk ke variabel view, kita masukkan variabelnya. Di sini Kak Eka masukkan yang pertama adalah hasil, hasil, Yang kedua adalah kelas. Nah, untuk hasil kita beri label, nama labelnya adalah hasil belajar gitu misalkan ya, hasil belajar. Kemudian kelas, karena ada dua kelas, kita pakai kelas statistika. Karena ada dua kelas yang Kak Eka masukkan, yang Kak Eka ingin cek atau tepatnya Kak Eka mau analisis apakah bersifat distribusi normal atau tidak pada dua kelas, maka di value ini kita bisa tambahkan. Jadi di sini untuk kelasnya Kak Eka akan beri kode gitu ya. Jadi untuk kelas G, Kak Eka akan beri kodenya kelas G, kodenya adalah angka 1 gitu. Kemudian kelas H, angka 2. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, bagaimana kalau kelasnya lebih dari 2, misalkan 3, 4, atau 5? Bisa saja adik-adik, jadi tinggal adik-adik tambahkan aja, di sini pakai pengkodean agar memudahkan nanti untuk menganalisis. Misalkan ada 3 kelas, maka kelas H berarti kelas I gitu ya. Jadi bisa pakai kode 3 gitu, Ya, sekarang kita masuk, kita kasih value-nya, kembali lagi ke SPSS. Tadi kita beri kelas G, value-nya adalah atau kodenya 1 gitu ya. Berarti 1 ini merupakan kode dari kelas G. Kita add, kemudian 2 adalah untuk kelas H. Kita add. Nah, jadi kode sudah kita masukkan. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di data view sudah muncul hasil dan kelas gitu ya. Tinggal adik-adik kita copy paste ya, hasil belajar statistik setiap kelas ini.
Nah, kalau dilihat di sini jumlah mahasiswanya berbeda ya. Untuk kelas G jumlahnya adalah 30, sedangkan kelas H jumlahnya adalah 22. Nah, ini yang akan menguntungkan kita kalau kita memberikan kode untuk masing-masing kelas, karena kecenderungannya setiap kelas kan berbeda-beda dari segi jumlah siswa maupun mahasiswanya. Nah, situ kita enaknya kalau kita beri pengkodean ya. Oke, lanjut. Seperti biasa, kita tekan berbarengan, ini biar lebih cepat. Ctrl Shift, kita berbarengan, anak panah ke bawah. Oke, Ctrl C, kita inputkan datanya di hasil, Ctrl V. Oke, kita tunggu. Ya, jadi data sudah masuk. Nah, ini merupakan hasil belajar untuk kelas G. Di mana kelas G kita sudah beri kode tadi adalah kodenya angka 1. Jadi kita masukkan angka 1. Oke, kita copy, Ctrl C. Kita taruh kursornya di sini, Ctrl Shift, anak panah ke bawah, akan langsung Ctrl V. Oke, langsung 1 ya. Nah, kembali sekarang kelas G sudah terinputkan. Selanjutnya kita inputkan hasil belajar dari kelas H ya. Nah, jadi kita buat ke bawah, oke. Nah, di sini sama, kita tekan Ctrl Shift berbarengan, anak panah ke bawah, Ctrl C. Oke. Nah, kita taruh kursornya sudah di situ. Selanjutnya Ctrl V. Nah, jadi ini adalah hasil belajar kelas H. Oke, tadi kita berikan kelas H itu kodenya adalah angka 2. Berarti kita masukkan angka 2. Nah, kita Ctrl C, kita copy, Ctrl Shift, anak panah ke bawah, Ctrl V. Oke. Nah, jadi semua data sudah kita inputkan ke data view. Selanjutnya kita lakukan analisis, berarti adik-adik tekan analyze, kita cari deskriptif statistik ya, statistik deskripsi, kemudian menu explore. Nah, di sini kita masukkan hasil belajar sebagai dependent list, oke. Sedangkan kelas statistik kita masukkan ke factor list. Nah, klik load. Oke. Nah, di sini kita centang normality plot with test ya. Kita centang continue, yang lain dibiarkan aja. Displaynya kita biarkan saja dalam bentuk bot ya. Kemudian klik OK. Nah, jadi kita tunggu as output dari analisisnya ya. Jadi nanti dalam output analisisnya ini akan keluar setiap kelas itu ya, distribusinya gimana, apakah normal atau tidak. Nah, ini masih proses outputnya, kurvanya juga kelihatan ya. Oke, kita langsung lihat aja. Jadi daripada kita gerak-gerak di sini kursornya gitu ya, naik ke atasnya, biasanya saya lebih cenderung langsung lihat di sini. Oke. Ya. Nah, berarti test of normality. Oke, kita klik itu karena kita perlunya adalah kita perlunya dari sini test of normality ya. Nah, di sini akan langsung muncul Kolmogorov Smirnov juga dan Shapiro Wilk-nya. Jadi memang kalau KEK melakukan uji normalitas lebih suka menggunakan uji Shapiro Wilk ini ya. Kenapa? Karena uji normalitas Kolmogorov Smirnov juga kelihatan ya. Oke, hasil signifikannya gimana? Tapi ini kebanyakan digunakan dalam bidang dunia pendidikan. Artinya, kalau kasusnya sama seperti yang KEK buat ini, adik-adik bisa gunakan uji normalitas ini. Oke. Nah, di sini untuk pengambilan keputusannya, apakah datanya ini berdistribusi normal atau tidak, sama seperti uji normalitas Kolmogorov Smirnov ya, di mana keputusannya
dalam pengujian suatu data dikatakan untuk yang Shapiro-Wilk ini dia akan berdistribusi normal apabila nilai signifikannya lebih dari atau lebih besar dari 0,05. Oke, mari kita lihat dari hasil analisis kita yang data kita sudah inputkan. Nah, di sini adik-adik hasil belajar kelas statistik ada 2 kelas G, kelas H. Nanti kalau adik-adik masukkan 3 kelas atau 4 kelas, maka nanti akan muncul 4 keempat kelasnya. Nah, di sini kalau untuk uji normalitas Kolmogorov keputusannya juga sama, baik itu Shapiro-Wilk juga sama, bahwa data akan bersifat distribusi normal apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Oke, kita lihat untuk kelas G. Di sini nilai signifikannya adalah 0,498 dan ini lebih besar dari 0,05 sehingga kelas G berdistribusi normal. Oke, kelas H ya, di sini juga sama nilai signifikannya lewat uji normalitas Shapiro-Wilk 0,118 dan ini lebih besar dari 0,05 sehingga datanya juga distribusi normal ya. Nah, di sini juga terlihat nilai signifikan dari Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, kelas G 0,2 dan itu memang lebih besar dari 0,05 sehingga distribusi normal. Kelas H juga sama, ini nilai signifikannya 0,132 dan lebih besar dari 0,05. Nah, artinya di sini kita sudah bisa mendapatkan kepastian bahwa data kita distribusi normal sehingga adik-adik bisa melakukan uji statistik lanjutannya karena untuk uji normalitas ini merupakan salah satu syarat dalam uji independen, yaitu meliputi uji sampel t-test, uji varied sampel t-test, dan uji ANAVA. Ya, tergantung faktor atau variabel tambahan atau variabel yang lain yang adik-adik gunakan ya. Jadi bisa lanjut menggunakan uji independent sample t-test, bisa juga menggunakan uji ANAVA atau bisa juga menggunakan uji varied sampel t-test. Oke. Nah, demikian dulu untuk video tutorial yang Kak Eka berikan ini menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan SPSS versi terbaru yaitu versi 26. Nah, kalau video ini bermanfaat, adik-adik silahkan klik like, kemudian subscribe-nya, dan aktifkan tombol lonceng agar adik-adik selalu mendapatkan video terbaru dari Kak Eka. Dan jangan lupa video ini di-share ke teman-temannya agar kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, terima kasih untuk hari ini dan semangat untuk semuanya. Bye-bye.